Oke, kita mulai aja ya. Kita menggunakan teknik Bollinger ya. Kita pasang dulu Bollingernya. Untuk periodenya 20 ya, standar aja. Boleh diikutin ya Bapak-Bapak. Ini nanti bakal muncul seperti ini ya. Nah, cara membaca teknik Bollinger itu bisa menjadi acuan untuk trennya ya. Seperti contoh ini di pair USD ya. Ini aku sambil buka buat collab MA ya. Tuh. Nah, ini bisa dibilang yang satu ya, masih di dalam trend down-nya. Kenapa trend down? Karena dia berhasil ini nih, dia berhasil membuat candle di luar lower band. Oh iya, namanya itu yang atas itu upper band, yang bawah middle band, yang bawah lower band. Nah, ini acuan trend down-nya karena dia berhasil nge-breakout lower band-nya. Nah, untuk open posisinya kita tunggu aja dia berhasil masuk lagi ke dalam lower band-nya itu. Kayak gitu mesti. Nah di sini nih. Kelihatan nggak? Di sini kita bisa open posisi buy karena dia udah masuk lagi ke dalam Bollinger ini. Berarti nggak beda jauh sama MA. Betul, hampir sama sih. Karena yang middle-nya ini itu sebenarnya MA. Yang middle itu MA berapa? 520. 520. Iya. Sebenarnya tuh middle-nya itu. Nah, upper band sama lower band-nya itu adalah support sama resistennya kalau di Bollinger ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing nentuin di mana support, mana resisten. Betul, seperti itu mesti. Nah, di sini kalau saya sih biasanya untuk analisa masuk ke market itu di H4 ya. Saya sih biasanya SAU. Boleh mesti? Boleh. Aku lagi ada floating sell SAU. Udah profit. Itu udah running profit, ini di admit dulu. Nah, seperti ini. Kita pasang Bollinger. Untuk H4-nya saya setuju. Masih ada penurunan untuk SAU USD. Karena kenapa? Dia ini berhasil nge-breakout si middle band-nya. Itu mau gak mau dia tuh harus retrace dulu ke sini, ke middle-nya ya. Nah, setelah retrace dia mau breakout ataupun retrace, kita tinggal follow aja. Misalkan di sini dia berhasil menyentuh ini dan dia nggak berhasil nge-breakout. Nge-breakout itu kayak gimana? Ya gagal. Misalkan dia bikin candle di atas middle-nya, terlalu cepat nggak? Cukup. Bapak Ibu kalau terlalu cepat bilang aja. Iya. Nah, kalau ini bisa turun dulu ke sini. Nah, kalau misalkan ini berhasil ke breakout, dia ngejar ke Bollinger bawahnya atau lower band-nya. Oke, berarti dengan kata lain, yang namanya teknik dasar itu tidak luput dari yang namanya breakout. Betul. Betul seperti itu. Nah, untuk open posisi boleh. Open posisi sell dari sekarang juga nggak apa-apa. Sell SAU. Iya, sell SAU USD. Oke. Boleh. Ini aku udah ada sell SAU soalnya di grup privat. Soalnya dilihat dari candle-nya juga yang ini. Itu udah kuat banget. Iya, ditambah candle konfirmasi yang ini. Udah ini penurunan.
Oke. Sekarang aku pakai teknik aku ya. Tuh, boleh. Apa ngambil sel Mas? Sel. Kenapa ngambil sel? Oke. Kok MA-nya berubah? Lupa. Oke, kenapa aku ambil posisi sel SAUUSD? Kenapa nggak ambil buy? Karena kan kalau menurut MA itu dia nggak breakout MA21 kan? Harusnya dia langsung turun lagi. Harusnya dia naik lagi kan? Cuman enggak. Karena tadi pagi aku udah ngambil sell di sini, harusnya dikit lagi TP, tapi insya Allah lah ini kita hold dulu sampai TP. Kenapa saya ambil posisi sell SAUUSD? Karena pas pagi-pagi itu udah keluar candle seperti ini. Ini adalah resisten yang kuat. Harusnya itu prediksi saya dia naik tuh sampai segini harga ini 1908 harusnya. Tapi ketika candlenya muncul seperti ini untuk agak berat untuk posisi buy-nya. Untuk ambil posisi buy-nya dia tuh agak berat. Coba kita hilangin dulu MA-nya. Nah, kalau misalnya dari 3 EMA kan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dari price action-nya sendiri, nah, satu, ini adalah trend line. Trend line juga menentukan support sama resistennya, of course. Lalu kita lihat, ini time frame 4 ya. Lalu penurunan SAU ini sampai mana? Prediksi saya penurunan SAU ini adalah sampai sini. Nah, baru 1890 adalah penentuan akankah dia breakout. Kalau misalnya SAUUSD 1890 di breakout, turun, maka harganya akan lanjut turun ke sini, Mas Iqbal. Nah, ke support selanjutnya. Kalau support 1883 di breakout juga, maka harga akan turun sampai sini. Dan support terakhir ini, maka kalau support terakhir 1860 di breakout, maka SAU ganti tren dari up menjadi down. Tapi Bapak Ibu harus tetap Bapak Ibu harus tetap cari tahu informasi apa atau ada news apa yang membuat kalau SAU ini masih kuat naik atau kuat turun. Karena secara teknikalnya buy-nya sudah dan SAU akan melanjutkan penurunannya sebagai koreksinya aja. Koreksi di SAU itu nggak main-main, bisa sampai ribuan pips soalnya. Bisa 50% dari tren naiknya bahkan tren turunnya, seperti itu. Kalau dari saya sih SAU masih ambil posisi saya sampai TP-nya saya di sini. Salah. Nah, TPSL-nya saya kasih di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau ngikutin itu udah terlalu terlambat ya. Kalau untuk ngikutin sel SAUUSD ini udah terlambat. Kita buka pair lain, mungkin Mas Iqbal juga mau kasih signal pair lain, boleh? Boleh, silakan kalau misalkan mau request, boleh. Request analisa boleh Bapak Ibu? Enak banget itu turunnya. Coba GU. Sama. Ini aku udah nandain loh. Ini yang webinar kemarin. Iya. Turunnya sampai sini. Ini targetnya, ini targetnya, ini targetnya. Betul. Euro AUD, aduh nggak main Euro AUD karena satu-satunya cross pair yang kita mainin itu hanya GBP JPY aja Bapak Ibu Santi. SAUUSD coba udah running profitnya aku H1. Nah, target turunnya SAUUSD itu 1890 ya Bapak Ibu ya. Kita coba pakai Bollinger lagi ya. Enggak. Kalau menurut MA. Welcome yang baru masuk. Iya, selamat datang. Dan selamat datang. Walaupun telat beberapa menit. Iya. Nah, ini kenapa di H1-nya SAU itu susah banget buat lepas dari turunnya ya. Karena di sini ada middle di sini. Kalau misalkan middle berhasil di breakout, mau nggak mau dia ngejar ke lowernya di sini. Tadi kalau Mas Chen-Li bilangnya supportnya di sini, support terdekatnya ya, di 1890. Nah kalau misalkan dari Bollinger Band di sini di 1887 gitu. Kalau misalkan dari H1 ya, kalau misal saya sih lebih suka di H4
Soalnya lebih rapi, kelihatan banget. Nah, Enak kalau banget di follow-nya tuh. betul. Kenapa saya juga pakainya H4? Kenapa Iya. H4 tuh sebagai acuan banget sih? Karena kan kita tradingnya intraday ya. Betul. Kalau H1 analisa H1 berarti kita mainnya agak scalping. Iya. A, B, C habis biru close. Tapi kalau misalnya H4 kita bisa nunggu dia SL kena SL atau TP. Tuh, Kalau rapi saya sih banget gitu. pasti. Tuh, rapi banget. Misalkan tuh, kita lihat yang ini ya. Dari sini. Nah, dia naik. Dia masuk lagi ke upper band-nya. Nah, kita di sini bisa open posisi sell. Kenapa? Karena dia udah masuk lagi ke, ibaratnya tuh resistennya udah kuat gitu ya. Kita tandai aja dulu ya. Oke, untuk Mas Sini ya. Zen, berarti analisa di H4 dan entry di time frame berapa? Analisa H4 time Entry. frame untuk entry H1, H1. setuju ya? Betul. Oke, berarti sama. Nah, kalau di H4 itu lebih jelas aja, enak. Misalnya tuh, Iya, sama. ini upper band, dia berhasil. Ini bentar Mas Delik Bang. Iya. Ini aku nandain harga menurut tadi support resisten sama Betul. EMA, ternyata dia masuk di Bollinger ya? Iya, Pas masuk. banget nih. Kalau misalkan udah tahu dasar-dasar Bollinger, itu bisa dipadukan sama MA. Teknik yang saya pakai sebenarnya Bollinger sama MA. Cuman untuk saat ini kita bahas Bollingernya dulu aja ya. Nah, di sini dia nyentuh ke middle-nya dan nggak berhasil nge-breakout. Dia jadi naik lagi. Nah, sini. Nah, di sini dia berhasil nge-breakout middle-nya. Saunya udah mau TP. Nah, nge-breakout middle-nya, dia tujuannya ke lower-nya. Kalau lower itu yang garis bawahnya ya. Nah, di sini kita jangan langsung ambil posisi sell. Karena kenapa? Karena ini baru indikasi tren akan menjadi trend down. Kalau pembacaan dari Bollinger seperti itu ya. Udah mau TP tuh. Oke, detik-detik TP. Sakral banget ini. Biasanya suka naik lagi. Jangan Sprint dong. doang. Turunnya koreksi aja ya Bapak Ibu ya. Ingat, turunnya hanya koreksi aja. Nah, udah masuk lagi. Nah, ke sini nih. Nah, di sini kita bisa ambil posisi buy. Nah, ini udah ke breakout lagi. Ya, tujuannya kemana? Ya, ke upper band-nya. Kalau misalkan upper band-nya nggak berhasil ditembus, dia tujuannya ke middle. Balik lagi aja kayak gitu, kayak bola yang dipantul-pantul gitu. Misalkan upper band yang nggak ketembus, dia balik lagi, mantul lagi ke middle. Middle ditembus, dia balik lagi ke lowernya kayak gitu. Nah, ini bulak-balik kayak gini. Ini nggak ketembus, kita bisa entry buy di sini. Karena dia menyentuh middle-nya dan ganti candle di middle-nya, di pas middle-nya ya. Kita bisa open posisi buy dan target Dikit lagi. TP-nya bisa di upper band-nya di sini. Untuk SL-nya kita bisa pasang di lower-nya di sini idealnya ya. Karena kan Bollinger Band itu bergerak ya. Misalkan kalau lagi pergerakannya lagi Udah jadi TP deh. sprint doang ya mesti. Nah, ini nih. Nah, kita pasang stop loss itu di lowernya di sini. Kita ambil posisi buy di sini, TP di sini, SL-nya di bawah lowernya kayak gini. Kalau misalkan kita ambil sell dari sini, kita cari aja resisten tertingginya. Kita pasang SL di sini. Resisten tertinggi, TP-nya di middle kayak gitu. Kalau misalkan middle-nya ketembus, kita bisa ambil posisi sell dan TP-nya di sini. TP-nya di lowernya, SL-nya di upper band-nya kayak gitu. Nah, saya setuju ini masih kuat turun kalau menurut Bollinger Band di 4 ya, ke 1885 lah turunnya ya. Kalau misalkan dia berhasil nge-breakout, nah paling ke sini, bener ya, sama persis. Kalau misalkan ini udah ke breakout ke 1860.
Udah tapi Kena split ya. Nah, kalau misalkan upper band udah ketembus, saya bilang jangan dulu entry buy. Entry sell ya. Kita tunggu aja dulu sampai dia masuk ke di Permisi, boleh. take profit dulu. Nah seperti ini ya. Nah kan ini bikin candle di sini. Nah kita tunggu dia masuk lagi ke bawah upper bandnya. Kalau misalkan dia masih di H1 ya, biasanya yang menembus itu di H1 terus. Nah seperti ini mas. Nah ini kan udah ketembus nih. Nah jangan dulu open posisi di sini. Karena dia ganti candlenya masih di luar upper band atau di atasnya. Dia berhasil nge-breakout. Nah, kapan kita ambil posisi sell? Nah, ketika dia masuk lagi ke upper bandnya, baru kita entry sell di sana. Kayak gitu, Mas. Dan untuk SL-nya kita bisa di resisten terdekatnya dulu. Kayak gitu. Mas Budi ya. Nggak jadi TP. Kena split sebenarnya sih Iya. TP itu Mas Erick Thohir. Halo. Coba. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh. Kalau ada yang mau ditanyain GU katanya. GU. GU ini udah ada Pas Andi. Maaf. Ini GU udah ada batasannya ya, tinggal nunggu 14 ini breakout. Lagi webinar sebentar ya. 414369. Nah, ini kalau misalnya di breakout tujuannya untuk GBP USD adalah ke sini. Kalau ini nggak di breakout, ke sini dulu. Baru tujuannya. Nah, namanya koreksi dan itu terakhir. bentuk pola ya. Exactly. Dan kenapa kemarin SAU USD terbang? Nah, dia bikin pola IHRX. Saya berharap sih SAU itu turunnya ke sini dulu Mas. Nah, Ini ya, bentar, privat 18. 99% belum masuk ke pun. 1883. Nah, kalau misalkan mau PO di sana boleh 1883 by limit SAU USD ya. Kalau aku sih ngambil buy-nya. Di? Nggak tahu sih ya, karena aku nggak pernah pakai PO sih Mas Iqbal, Oh. jadi aku langsung eksekusi saat itu. Jadi kalau mau open posisi itu nunggu dulu. Kalau saya Tapi kalau Pakai floating dikit PO. nggak apa-apa lah, iya kejar misalnya. kayak gitu. Di sini sih resisten juga Kita tunggu penentuan aja sebenarnya. tuh. Penentuan kalau misalnya 1891 itu tuh yang ada dojinya itu di breakout Yang ini paling bawah. Ini. 1890 berarti 1890 1891 kalau misalnya di breakout ya kita ambil posisi sell lagi dengan tujuannya support 1881. berikutnya. Ya. Kalau 1881 di breakout ya tujuannya adalah 1866. Tuh. Cuman prediksinya itu dia harus nyampe dulu 1907. 1907 atau 1909 baru bisa ambil posisi Sini ya, sell lagi. Ya betul. Sini. Saya sih bilangnya kayak gitu. Nah, lalu di sini pengen naik lagi ke sini dan kita di sini entry sell bareng-bareng. Tadi Kayak juga gitu. aku di grup privat sih udah ngasih tahu kita ambil posisinya setelah 1909. Hmm. Tapi karena tadi candlenya seperti ini nih Mas Iqbal. Ya. Ini nih yang candle ini. Kayak hammer itu. Ya. Nah ini nih kalau di H4 tuh ini hammer pembalik arah Iya. soalnya. Itu Ngeri ya. hammer pembalik arah. Paling targetnya cuma 1890, 1890 naik lagi 1909. Nah dari 1809 kalau nggak di breakout tuh udah terjun. Bisa.
Nah untuk GU kayak gini, tinggal tunggu aja breakoutnya. Nanti setengah jam lagi ganti candle. Itu aja sih dari aku. Ada signal nggak Mas? Mau kasih sinyal nggak? Mas Iqbal nggak mau ngasih boleh? Saya lebih ke PO. Mas. Boleh kasih PO aja. Tapi ini akun real aku nanti PO-nya dihapus. Boleh. Boleh Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyain analisa Iya. atau floatingan. Boleh? PO-nya PO apa dan di harga berapa? Bentar. This is my last. Untuk PO-nya di sini. Kali itu GU udah terlalu turun kalau di sell sekarang, soalnya di buy belum ada koreksi. EU udah nyampe, cuman sampai 121.595. Boleh Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyain soal analisa, boleh share ilmunya jika tanpa indikator bagaimana analisanya. Mas Dik Iqbal, kalau misalnya nggak pakai indikator gimana analisanya? Saya lihat support sama resistensi. Sama, berarti emang pakai karen itu kalau kita nggak pakai indikator, kita pakainya support resisten. Support resisten ini paling ditandainnya kalau nggak sama trend line, sama horizontal line. Dan itu analisanya tuh di mana ada pembalik harga, di mana ada body candle pembalik harga, disitulah kita nandain mereka sebagai support atau resisten. Ini PO apa nih? SAU ya? Iya, SAU buy limit ya. SAU buy limit di harga 18.83, TP-nya di 18.88. Kita ambil 5 poin SL TP. Boleh diikutin, plotnya bebas ya. Kalau misalkan yakin boleh di follow, kalau misalkan nggak yakin boleh diaplikasikan di demonya ya. buy limit itu Buy limit di harga 18.83. Boleh ada yang ditanyain? Iya, kalau misalnya Nanggung, iya nanggung. Iya. GU tuh nanggung banget Handphonenya Mas Tur. Imam. Iya, Imam. Nih, kalau Audus turun bisa sampai sini, berarti SAU pun sekarang masih dalam perjalanan turun ya. Udah, ini mah aku yakin banget kalau SAU itu turunnya sampai ini. Udah. Sok tandain aja sama Bapak Ibu horizontal line. Ini sampai sini turunnya SAU. RBS ya. Asli. Nggak tahu, aku nggak kenal RBS siapa. RBS emang apa RBS? Sistem consumer. Oh, I see. Ini katanya minta analisa ini nih. Boleh menurut MA. Sel. MA. Sel katanya tuh. NU sel. Kalau baru lihat ya. NU sel. GU udah telat. EU sel sampai 121. Ucat bisa ambil posisi buy tapi dikit banget, nyaris sideways. SAU sel. SAU tutup SAU. Iya. Ini aku ngasih signal cuma-cuma, kalau mau diikutin pilih salah satu dan pakai resikonya ya. Betul. SAU floating buy di 1997. Wih, di atas banget. 1997. Di atas. Itu emang harganya udah pernah nyampe di sini? Itu. Ini? Ya. Ini? Kapan itu? Di sini aja 1999. Harusnya tadi, harusnya
harusnya Ibu Nuri itu harusnya ambil posisi averaging dari bawah ketika ada Iya. konfirmasi buy. Jadi floating yang di atas itu nggak terlalu jauh. Kalau kita nunggu ke sana 1897 katanya. Mana buy 1897? Buy 1897, tunggu aja. Kalau di situ mah udah tunggu aja. Bukan 9. Ini mah 19. Oh, 1897 Pantes. mah tunggu aja. di sini. Kalau menurut MA-nya udah sampai situ dia. Iya, tuh. Cuman kalau H1 misalnya ya, Nah. H4 itu. kalau misalnya MA ininya di breakout udah sampai sini doang, sama kayak tadi, nggak beda jauh dari yang tadi aku tandain. Tuh. Oke, itu aja Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyain boleh, atau analisa boleh. Semoga sedikit ilmu dari kami itu bermanfaat. MA yang dipakai apa aja? MA8, 21, 125, semua metodenya eksponensial. Tuh, boleh aku ketik ya. Ini karena bukan teknik aku, jadi ya bagiin aja. Cuman aku udah pakainya sekitar 4 tahun berarti. Alasan buy limit. Ini karena ini support ya, di supportnya. Itu aja sih. Jangan sampai kebalik ya. Cara baca dibilangnya bagaimana Mas? Sama kayak MA biasa aja Mas. Dimana MA yang paling kecil itu harus nyentuh, dimana candle atau harga itu harus menyentuh dulu MA yang paling kecil, baru kita bisa konfirmasi buy atau sell sesuai trennya. Kalau trennya kayak gini, SAU USD, MA yang paling besar nih di bawah, MA 125-nya menuju ke atas, MA kecil 21-nya ada di atas MA 125, trennya naik. Tapi hati-hati dengan koreksinya, karena koreksinya itu bisa menuju MA 125. Jadi, walaupun kita menggunakan MA, kita harus masih tetap menggunakan yang namanya support resisten, menggunakan teknik, menggunakan tools horizontal line yang ada di MT4 nih. Seperti itu. Buy limit. Semua pair bisa ya mesti. Bisa, nggak ada batasan, cuman dipakainya itu jangan time frame kecil, minimal aja time frame itu adalah H1, maksimalnya H4 dan D1. Kalau terlalu weekly, monthly itu udah beda type-nya. Ini baru ada yang baru join. Wah, kita aja udah mau selesai. Iya. Tiap hari ya ada webinar? Tiap hari ada di jam 2 siang, cuman yang nanti nemenin aku itu biasanya beda-beda. Iya. Jadi stay aja, nanti linknya selalu dibagiin. Higher high, higher low gimana? Kalau menggunakan indikator, emang ada indikator HHLN? Aku sih nggak pernah pakai. Iya, aku nggak pernah pakai Pak Adi. Zigzag. Nah, kalau zigzag itu emang polanya harga itu selalu zigzag, higher high, higher low, cuman nggak ada. Aku nggak pernah pakai indikatornya, cuma pakai horizontal line atau enggak trend line. Kalau di tools yang D4, aku nggak pernah pakai indikator yang mungkin menunjukkan langsung higher high, low. Oh, pakai Fibonacci. Pakai Fibonacci, Ini enggak. penurunannya kalau pakai Fibonacci seperti ini ya. Nah, kita dapat area golden ratio-nya tuh di sini. Di sini. 73 sampai di sini apa berapa? 79. Sini. Itu area golden ratio pakai Fibonacci ya. Sini. Itu area buy limit juga bisa tuh. Area banyak ya. Penurunannya ke sini kalau pakai Fibonacci. Tapi biasanya suka retrace di 38.2 juga. Kalau misalkan poin yang ini sih. Ini dulu. Nah, kalau
Fibo 38.2-nya belum ke breakout, dia masih bisa naik ke level 0-nya. Nah, kalau misalkan 38-nya bisa ke tembus atau ke breakout, dia ngejar ke poin 50-nya. Dan kita bisa buy di sana dan TP-nya di sini 91 aja. Coba tiket. Untuk menandai horizontal line. Sebenarnya kalau misalkan mau di body juga bisa, cuman nandainya harus di bodinya juga ya. Kalau misalkan di shadow-nya, kita tandai semua di shadow, jangan ada yang di shadow, ada yang di body kayak gitu. Kalau saya lebih ke shadow-nya karena gimana ya? Mau nggak mau dia tuh udah pernah ke sana kayak gitu. Gimana kalau Mas lebih suka di bodinya atau di shadow-nya? Kalau aku sih shadow body oke-oke aja. Karena yang penting pantulan harganya itu nggak terlalu jauh dari pantulan harga yang kita lihat. Kalau nentuin support resisten itu sebenarnya nggak bisa didebatin mau di body candle atau di jarum candle. Tapi yang kita lihat pasti itu adalah pantulan harganya. Misal kayak gini yang sekarang nih. Ups. Nah, misal kayak gini nih. Kita kan butuhnya hari ini. Kita butuhnya analisa hari ini. Nah, kalau aku nandain support resistennya kayak gini. Gitu. Di doji. Exactly. Nah, kayak gini. Kalau misalnya Bapak Ibu nandainnya kayak gini, di atasnya jarum boleh-boleh aja. Jarum lagi, Iya. jarum lagi. Itu kan pantulan harganya. Jadi nggak masalah. Seperti itu. Udah, ini Mas Sau turun ya sampai sini udah. Udah by limit aja. Udah sampai sini. Jarumnya liatin 2 kali. Oke, ada lagi yang ditanyain? Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain, next time besok kita akan open posisi lagi. Hari ini kita nggak ada open posisi, cuman by limit aja ya. Iya, by limit. By limit aja. Semoga kalau kejemput langsung running. Amin. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf, kami bukan menggurui, tapi hanya berbagi pengalaman yang kami tahu tentang trading. Amin, Mas Ramdan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu, tetap jaga kesehatannya. Mohon maaf kalau kami punya salah-salah kata yang nggak enak buat Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas antusiasnya pokoknya. Besok ketemu lagi sama Chanli di jam 2 dan kita akan open bareng. Terima kasih, tetap semangat Bapak Ibu dan jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.